adik cabut kumis abang nanti, gantian lah kita ngomong, ya? Boleh? Ya, Bang, cerita saya bicara. abang marahkah sama adik? Boleh. Abang marah sama adik? Abang marah sama adik, Bang? Ini marah untuk itu Tuhan Yesus tidak ajarkan kita untuk marah-marah Apa orang. salah adik? Ya udah, abang kesini mau ngapain? Tuhan Yesus ajarkan kita untuk nggak bisa marah. Biar kita Ya, terus dikasih abang- maki, kita abang dari tadi tuh ngapain? dihancurkan, tetap kita harus bersabar. Bang, abang kesini ngapain? Adik tanya, apakah adik salah, Disitulah Bang? kerendahan hati Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menderita. Kita Sabar mengenal rendah tentang hati lebih ini gimana mengenal kita marahnya? lebih dalam bahwa hidup ini tidak jalan semulus dengan apa yang kita inginkan. Bang Yopi. Jadi Saya begitu boleh ya tanya Ibu. Boleh tanya nggak? Boleh. Kenapa abang menyembah Yesus? Saya menyembah Dia karena saya lahir. Saya lahir di atas Kristus. Saya mati pun bersama Kristus. Maksudnya? Maksudnya Abang mati sebelum bersama saya lahir ke Kristus. dunia ini, saya sudah mulai dibentuk bersama dengan Yesus Kristus dan saya mati pun dengan Abang Yesus seangkatan Kristus. sama Yesus, seumuran. Itu memang kita berkata begitu berarti kita tidak bisa digoyangkan. Kita tidak bisa. Siapa yang kita mau patut goyang tambah. abang? Nggak sanggup aku ngegoyang Percaya abang, bahwa Bang. Yesus Kristus itu benar. Abang udah tadi ngomong digoyang-goyang terus. Bang, di sini nggak ada yang goyang, Bang. Pargoy 12 macam nanti kalau aku lihat sendiri, Bang. Nggak, maksudnya tuh abang barengan sama Yesus lahirnya gitu. Teman, ibu itu pintar, banyak data tentang Yesus Kristus, tentang Aku pengajaran pintar. apapun. Emang nggak diragukan, Bang, pintar. Tapi kadang-kadang kalau ngomong sama orang Kristen banyak dongoknya aku, Bang. Buktinya sekarang aku lagi dongok nih. Abang bilang abang lahir sama Yesus. Saya itu orang yang artinya sebatas ilmu aja, mungkin tamat SMP saja. Tetapi iman saya kepada Yesus itu, ya saya mengerti, saya pahami dan Kenapa saya abang beriman kepada Yesus? rasa dalam kehidupan saya adalah Wah, kalau udah main rasa nggak bisa aku, Bang. Udah saya lah ya. merasa bahwa Masalah rohani, bersama masalah dengan Yesus rasa nggak hati bisa ikut. tenang, teduh. Wah, kalau udah masalah rasa dan masalah hati, jangan bawa-bawa aku, nggak ikut-ikut aku. Berarti itu karena perasaan abangnya nyaman, makanya abang menyembah Yesus karena perasaan abang. Oh, kalau gitu barang siapa yang nyaman menyembah Sai Baba, maka dia benar ya. Boleh-boleh aja ya. Berarti itu betul ya. Penyembahan itu betul berarti. Yang Jadi nyuruh begitu abang ya, nyembah Ibu. Yesus ya? Bang yang nyuruh nyembah yang nyuruh abang nyembah Yesus siapa? Itu lewat firman yang diajarkan oleh bangsa Israel, lihat Israel. para murid-murid Yesus dan utusan-utusan para rasul yang membawa firman itu sampai ke Indonesia langsung ke Papua. Maka kita Siapa? kenal firman itu. Firman Oh, Pace itu orang masuk Papua, ke Pace. Bapak ini Pace. Pace toh. Oh, Pace toh. Siapa Yo. yang suruh Pace menyembah Yesus, Pace? Saya sendiri. Kenapa? Oh iya ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sembah terus Tidak ya, ada- Pace. Tidak ada yang Cuma suruh. itu kita kenal bahwa di firman itu ada kebaikan, ada hal-hal Tadi yang kata Pace sendiri sekarang tidak ada yang suruh. Pace, aku sentil ginjalnya nanti, mau nggak? eh Eh, bagaimana? tadi Pace bilang tidak. Pace bilang tadi yang menyuruh Pace menyembah Yesus itu Pace sendiri. Kemudian Pace bilang lagi tidak ada yang menyuruh. Pace tidak konsisten. Nanti saya sentil ginjal Pace. Atau saya sentil itu Pace punya kumis. Mana yang betul? Bingung adek. Sentirnya bagaimana bahasanya? Saya kurang paham itu bahasanya itu. Pace tadi bilang, adek bertanya sama kakak toh? Kata adek sama kakak bertanya.
Kakak menyembah Yesus disuruh siapa? Kakak menjawab bahwa kakak menyembah Yesus itu karena diri sendiri yang menyuruh. Percaya tuh, saya diri sendiri saya yang percaya kepada Betul. Tuhan. Lalu kemudian kakak Yesus. menjawab lagi, tidak ada yang menyuruh. Jadi jawaban yang betul itu A atau B. Disuruh diri sendiri atau tidak ada yang menyuruh. Adik bingung. Terus kenapa? Ibu mau suruh saya mau ikut ibu? Tidak pernah. Sorry, Adik cuma minta maaf. bertanya, kenapa Sorry, pula harus ikut I saya? know. Jangan ikut saya tidak mau ngajak-ngajak Pace. Hey, Saya cuma bertanya, kenapa Pace menyembah Yesus? Siapa yang karena ibu suruh? terlalu pintar dengan data-data. Oke, terserah itu. Bagian dari Masya ibu. Allah, ternyata Pace mengakui kecerdasan saya. Luar biasa. Ya Pace adalah orang yang ke-5.321.7,3 yang mengatakan kalau saya itu cerdas. Luar biasa. Cerdas sekali ibu itu cerdas. Betul. Karena saya diperintahkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mengobservasi Oke, dan gitu ya, mengamati? Ibu, terima kasih ibu sudah Sama-sama punya Pace. diskusi apa lain-lain. Nah, untuk Iya. membuka wawasan kita. Mantap Ya, Pace. untuk membuka wawasan kita lebih mendalami kita Masya umat Allah. Kristen punya iman. Siap. Jadi terima Siap, kasih Pace. ibu. Pace Selamat minta malam. maaf ya kalau seandainya saya menyakiti hati Pace karena kebenaran tidak mengenal perasaan ya. Ya, Pace sehat selalu ya. Semoga selamat di dunia dan belum tentu di akhirat ya. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Sehat selalu Pace. Kita orang bersaudara. Ada orang Hindu katanya mau naik itu. Assalamualaikum Bang Andi. Bang Dewa, ada yang mau sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya naik lagi dong. Ini ada satu-satu nih. Kakak bicara pelan, adek. Kakak bicara pelan, adek pikir marah-marah. Adek nggak marah-marah. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Saya hitung sampai 5 ya. Saya turunkan dimulai dari 5 sekarang. Yang naik kita naikkan lagi. Roya rasa manis. Wizuca. Halo Roya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roya, muslim, non-muslim? Alhamdulillah, saya muslim. Alhamdulillah. Bang Handi, salam dari Bunda Suryani Rohil. Ya, silakan Bang Roya. Ada yang mau disampaikan? Siapa? Bunda Suryani. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bunda, tadi saya salah pencet saja. Oh, Ini tadi. siap. Iya. Izin Oke, saya. Maaf ya, ya. Ya, saya izinkan turun kata Melani. Kata Melani gitu, saya izinkan turun ya katanya. Ruizuca. Teman-teman nggak usah typing menghina ya di bawah ya. Nggak perlu. Halo Ruizuca. Halo Ruizu. Yang mau naik minta permintaan naik ya guys. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa teman-teman beli produk aku ya. Produknya aku belum tahu. Pensilalis. Ruizuca. Oke, aku hitung sampai 10 ya. 9, 10. Silakan turun. Oh ya, mau jual kerupuk ikan aku. BM Izal. AC 71 ya, mau naik aja. Halo Pak BM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak BM, ada yang mau disampaikan? Saya
Hmm. Salut ya sama Uni Rifa. Orang Padang nih. Sama, saya juga salut Bapak sama. Aku salut juga sama Bapak. Pengen dengar suara Uni Rifa aja. Ih, Sehat. Sehat selalu Uni. amin amin. Alhamdulillah. Semangat Uni. Siap Pak, Masya Allah. Yo. Kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andra 99. Halo. Halo Pak Andra. Sudah 3557 dulu. Nah, turun ya. Capek juga jadi moderator. Yang mau naik silakan non muslim. Yang muslim udah banyak ya. Lisa Donset ini muslim nih. Mungkin disampaikan nih. Baku salut sampah. Apa ini Jos? Uni, dengar nggak? Uni kan sudah. Ini teman, ini Uni kan teman lama saya. Tahu nggak? Kenapa Gini Mbak saya Uni aku terima. Kemudian saya kan kenal Ini, siapa Uni sabar kan saya dulu. kenal. Saya kenal siapa Uni saya. kemudiannya gini. Kondusif, Ini Len, suaranya kondusif, Len. putus-putus. Satu-satu bicara. Geleng-geleng kepala. Satu-satu lah. bicara. Suaranya Nyantai-nyantai aja Uni ini, nyantai aja. suaranya di sini putus-putus. Suaranya di sini putus-putus, didengarnya putus-putus, nggak jelas gitu. Jadi Bro, kok jangan bohong, saya lagi ngomong sama Uni. gimana ya? Saya lagi ngomong sama Uni. Jadi kalau kamu mengatakan tentang saya gitu, saya juga balikan kembali kepada diri Uni sendiri saja. Kenapa Uni ngomong gini? Karena yang sering yang melakukan ini Uni sendiri. Uni ini teman saya, teman yang saya paling sayangi. Tapi saya nggak tahu kalau Uni jadi kayak gini. Saya lah teman lama sama Uni. Bisa curhat bang, tunjukkan dengan data bang. Jangan curhat di sini. Datanya ditunjukkan. Mau data saya banyak sampaikan. Saya sering kali kirim data saya sama Uni. Banyak data saya kirim sama Uni. Nanti Saat ini diminta Uni Anda akan jawab jawab. dengan data. Jangan curhat dan jangan bacot. Itu aja. diam, Enggak, kamu diam. gini, Saya gini. lagi ngomong sama Uni. Gini Bang, ini Karena ini Uni teman. Suaranya di sini. Jadi suaranya di sini nggak jelas. Suaranya di sini putus-putus, nggak jelas. nggak aman. Suaranya di sini nggak jelas dengar. Tower. Putus-putus Tower itu gitu. yang Jadi tempat TPRI tinggi. Tapi aku turun aja dulu. Nanti walaupun saya dengan Uni tetap berteman, tapi sinyalnya udah baik baru Ini bisa tetap teman saya. diskusi lagi gitu kan. teman saya. Saya tetap sayang sama Uni. Dari dulu tetap loh. Walaupun saya sering kali ngomong sama Uni kayak gini, saya sering kali nggak sopan sama Uni, tapi tetap Uni tetap teman dan sahabat karibku. Itulah. Karena saya tahu Uni siapa, Uni tahu juga saya siapa. Karena saya teman-teman Uni di sini. Jadi curhat kulihat si kawan ini. Ya Uni anak diam, kamu yang banyak. Bantah dong, bantah dengan Gimana datamu teman dong. kamu ini? Ini bukan tempat curhat-curhatan. Lu pergi ke sono, ada aplikasinya curhat, bro. Enggak, janganlah gitu. Uni aja diam, kamu yang ribet. Ya cuma ini itu aja yang saya Teman-teman, sampaikan. Emen udah ya. Saya lanjutkan teman-teman. Ya, Saya ulangi nih, sekali ini lagi. makasih ya, makasih sudah kasih maksud ini. Ya, nih sehat selalu ya, nih. Ya, Emen. Oke, teman-teman, saya ulangi materi yang ingin saya sampaikan tadi ya. Materi ini saya ringkas lagi, saya ulangi lagi. Saya mau ada umat Kristen yang bisa membantah supaya meluruskan kalaupun saya dikatakan salah. Saya ulangi sekali lagi ya. Tema kali ini adalah ajaran kasih atau ajaran kasihan. Baik, merujuk kepada kitab hadis kita. Pertama, sandaran berpikir kita itu dari kitab hadis dulu ya. Dalam hadis kita itu jelas dikatakan Nabi Muhammad SAW ajarkan kita ya. Sahih Bukhari
Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya, kita sebagai umat Islam diperintahkan mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Masalahnya cara mencintai diri sendiri ada tidak diajarkan? Ada. Kita boleh membalas kalau kita dizolimin dan kita tidak boleh zolim terhadap diri sendiri. Ayat senada juga ada kita temukan dalam Biblos. Masalahnya adalah ketika orang Kristen diperintahkan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencintai diri sendiri dalam Kristen? Saya tunjukkan beberapa data soalnya, ya. Beberapa ayat yang maksud saya ya kok begitu. Contoh, kalau ayat yang sering dibawa oleh orang Kristen, Matius pasal 22 nomor 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bingung lihat ayat ini. Kenapa? Karena mengasihi diri sendiri itu tidak diajarkan dalam Kristen. Yang diajarkan adalah menzolimi diri sendiri. Contoh ayatnya yang mana? Pasrah kalau ada yang minta. Lukas pasal 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, jangan kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Membiarkan orang mengambil barangmu artinya itu zolim kepada diri sendiri, ya. Harus kasih kalau ada yang mau pinjam. Berilah kepada orang yang meminta padamu dan janganlah menolak orang yang mau pinjam daripadamu. Lanjut, patuh kepada majikan jahat. 1 Petrus pasal 2:18. Kalau ada yang memaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil, ya, jalan 2 mil. Jadi ini ajaran kasih kepada para penjahat, tapi ajaran kasihan kepada korban. Nah, dan data-data yang bisa saya tunjukkan adalah hal itu berlangsung lama sekitar ratusan tahun di mana orang-orang yang terjolemi terjadi ada di Kristen. Contoh, berawal dari Inkuisisi. Inkuisisi Gereja Katolik bermula sejak tahun 1478 sampai 1834, 500 tahun. 500 tahun kejahatan ini terjadi di bawah otoritas gereja. Apakah itu oknum? Tolong jawab saya. Yang kedua, terjadinya peran gereja menurut CNBC. Peran gereja bukan hanya menginkuisisi orang-orang yang berbeda ya, tapi juga mengasimilasi paksa orang-orang Indian. Peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa yang mereka coba lakukan adalah kejahatan yang menyedihkan dan kesalahan yang membawa bencana. Ini menurut Paus. Ya, lanjut. Kemudian, bahkan orang Katolik kejahatannya disusul kejahatan sama orang Protestan. Siapa tokohnya? Tokoh reformator. Di awal karirnya Martin Luther, ini sumbernya bukan dari Islam semua ya, dari Jewish Virtual Library ya. Di awal karirnya Martin Luther tampaknya bersimpati terhadap perlawanan kaum Yahudi terhadap gereja Katolik. Namun ia berharap kaum Yahudi akan memeluk agama Kristen yang dimurnikannya. Ketika mereka tidak melakukannya, ia pun berbalik melawan mereka dengan keras. Mengerikan kawan. Bahkan Martin Luther ini, ya, balik ke gereja Katolik lagi. Kenapa gereja Katolik menganiaya? Kenapa Paus menganiaya? Karena mereka membawa ayat Lukas pasal 14:23. Ya. Orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat yang harus dibawa masuk pada kesepakatan dengan gereja Roma dengan kekuatan apapun yang dibutuhkan, dan jika bidat itu tidak bertobat serta bersumpah setia kepada Paus dan wakil gereja, mereka harus dihukum mati. Mereka membenarkan tindakan horor mereka dengan mengutip secara paksa ayat-ayat Perjanjian Lama dan mengacu pada Agustinus yang mentafsir Lukas pasal 14:23 sebagai ayat yang mendukung kejahatan mereka. Apa ayat itu? Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ya. Dan bahkan kalian tahu, Martin Luther, ini bukan menurut kita, ini adalah literasi Kristen, One for Israel. Apa yang kami lakukan? Penginjilan, pemuritan. Ini adalah websitenya orang Kristen sendiri ya. Di sini dikatakan apa?
Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Hitler yang melakukan Holocaust itu karena ada kontribusi pandangan dari Martin Luther. Kenapa saya katakan bukti sejarah menurut sarapan pagi biblikal, ya? Sarapan pagi biblikal, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi di tahun 1930-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum, dan gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkan ke dalam khotbah-khotbah betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun terakhir. Saat ini sedang diperdebatkan oleh sejarawan. Berapa lama? 500 tahun loh. Ya. Namun demikian, jelas tulisan Luther yang digunakan secara luas oleh Nazi itu mempengaruhi kejahatan mereka. Ngeri kawan. Jadi, pertanyaannya adalah, apa alasan orang Kristen mengklaim ajaran kalian ajaran kasih? Begitu ya? Oke. Agus Salim, selamat siang. Agama apa? Agus Salim. Selamat siang. Agama apa? Agus, saya sudah cek profil Anda, Agus Salim Hutagalu ini. Halo, Agus Salim. Uni, dengar nggak suara saya, Uni? Jelas, Agus jelas, Salim. jelas. Oh, saya turunkan ya. Ini saya turunkan, nggak jauh. The King, tolong naikkan orang dipilih yang oten dinaikkan ya. Saya simpan ini, saya jalan dulu 20 menit, nanti baru saya naikkan lagi orang. Lanjut Uni. Saya hanya membawa beberapa materi yang panjang itu, dan itu saya minta untuk ada umat Kristen yang membantah biar kita luruskan pemikiran. Jadi kalau tidak ada yang bisa membantah, ya sudah, karena memang itu tak terbantahkan, itu ada. Nah, dan juga ajarannya ada, di perjanjian lama ada, dan sorry to say, kalau ada yang bilang, oh itu perjanjian lama, masalahnya tokoh-tokoh gereja kalian menggunakan ayat-ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru untuk menghabisi nyawa orang beratus-ratus tahun. Dan sorry, itu nggak bisa dibilang oknum ya. Ya, sorry to say ya. Mungkin begitu. Kenapa kita bukakan fakta-fakta ini sebagai counter terhadap tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Islam agama teroris lah, agama jahat lah. Nah, ini belum agama lendir ya. Saya belum tunjukkan bagaimana tentang pencabulan. Kita masih tunjukkan kekerasan saja dulu ya. Dan itu terjadi. Dan insya Allah saya akan terbitkan artikelnya teman-teman, dan kalian akan dapat literasinya langsung nanti. Jadi ketika kalian baca artikel saya di mesiah.org, kalian tinggal klik, nanti kalian akan diberikan websitenya dari kalangan mereka sendiri ya. Jadi kalau kalian mau diskusi ya, mau diskusi nanti dengan orang-orang Kristen, kalian tinggal masuk ke mesiah.org, di sana materinya full. Kalau mereka menghujat Islam, mengatakan agama kita teroris, kalian tinggal masuk ke dalam website itu, klik kejamnya Kristen, atau agama kasih atau kasihan. Itu pertanyaan, nanti kalian baca di literasi itu. Kalian akan mendapatkan cara berpikir saya di situ, ide gagasan saya, ya, logika saya yang saya bangun dari dalil-dalil yang kita temukan dan fakta sejarah yang kita temukan. Silakan ya, mesiah.org. Saya selesaikan tulisan saya nanti di situ. Begitu. Ya, mesiah.org. Belum selesai. Ini masih saya buat di ini dulu. Nanti belum saya input dalam mesiah.org. Nanti kalau sudah saya akan promokan biar kalian mendapatkan semua literasinya. Jadi nggak perlu harus cari lagi ya. Gitu. Ini ya, website mesiah.org. Cari aja di situ. Bertobatlah Korifah. Maaf, saya tidak bisa berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Kalau maksudnya bertobat adalah saya berhenti untuk belajar dan membuka aib agamamu, maaf, saya nggak bisa. Mungkin kau akan marah terus kepadaku, nggak apa-apa. Banyak orang-orang yang telah dihabisi nyawanya yang menyampaikan kebenaran. Seperti ORG, Mesiah.org, Galileo, banyak yang sudah meninggoy karena nggak sepakat dengan Kristen, banyak. Ya. Kebenaran apa? Ya buktinya kau nggak bisa bantah, Mas Yani Purba. Kalau saya salah, pasti kau bisa bantah. Gini loh, kalau saya menunjukkan orang lain salah, saya bisa menunjukkan mana yang benar. Tapi membantah, tapi nggak bisa menunjukkan yang benar, itu namanya apa?
Mending jadi ingu saya gitu, mewarnai kehidupanku. Kalau nggak bisa bantah argumen saya, nggak usah bilang saya salah. Orang yang berhak mengatakan saya salah, orang yang bisa memberikan mana yang benar. Gitu loh. Saya mau bahas, buka-buka artikel lagi. Silakan teman-teman Kristen naik untuk bertanya saja dan membantah saya. Ya, saya mau bersin dulu ya. Bersin mungkin 100 kali. Bersin hilang filter langsung. Hacen, hilang filternya. Ah, datang lagi filternya. Lagi bersin lagi. Hacen. Masih ada filternya. Hebat ya filternya. Bersin hilang dia. Bersin lagi, datang lagi dia. Tentang lendir nanti, ya. Tentang lendir nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu kejamnya ya, agama kasih dan kasihan, ya. Nanti baru agama lendir ya. Wah, bahasanya ngeri banget, coy. Ya, nanti kita bahas. Saya mau buka dulu literasi, tunggu. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus itu makhluk Allah, berjenis ikan, berjenis hewan. Ya, nah, yang menyihir Nabi Muhammad SAW dengan bantuan makhluk lainnya adalah orang Yahudi, makhluk Allah. Bantuannya yang membantu siapa? Makhluk Allah. Yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, makhluk Allah. Siapa itu? Raja Namrud. Nah, meninggal nggak mereka semua? Tersakiti nggak mereka semua? Hah? Mati nggak 3 hari 3 malam digantung mereka gara-gara dianiaya sama makhluk? Enggak Pak. Karena Tuhan akan menyelamatkan. Pertanyaannya baru saya yang bertanya ke Bapak. Menurut Bapak, kalau Tuhan diuji sama iblis itu normal? Terus cara diangkat iblisnya gimana caranya? Jawab. Pertanyaannya ini aja deh, jangan itulah pertanyaan simpel yang membuat saya selama ini bingung. Cara iblis mengangkat Yesus, cara roh mengangkat Yesus untuk diuji ke bumbung-bumbung atap itu, A. Digendong, B. Dirasuki Yesus ke dalam, lalu diangkat, C. Terbang bareng, bergandengan tangan, atau diapain? Itu aja deh Pak, pertanyaan. Saya nggak usah Bapak jawab tentang teologi, saya cuma itu aja deh. Menurut Bapak, Yesus diuji iblis itu cara dibawa gimana caranya? Itu aja pertanyaannya dari dulu, dari zaman dulu yang selalu saya 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 dekat Tuhan. Aduh, saya terpental-pental. Tetap dijinjing nih, dijinjing. Nah, itu. Ya, saya mau orang Kristen Kan yang menjawabnya, Alfi. perikopnya junjungan dijinjing. Nah, ini nih. Maka Yesus Perikop itu dibawa junjungan oleh roh. dijinjing. Nih. Maka Yesus dibawa oleh roh. Rifa membawa Alfi. Bisa jadi aku traktir dia, aku bawa motor, aku gandeng tangannya Alfi. Bisa jadi aku ajak dia, ayo dek naik motor sama Uni. Aku membawa Alfi loh, pakai apa? Pakai motor normal. Aku membawa Alfi loh, pakai apa? Pakai mobil normal. Aku membawa Alfi loh, aku gendong. Ya normal juga sih. Kurang normal, tapi boleh lah. Nih, Yesus dibawa oleh roh. Digandeng, diginjing, digendong, atau dirasuki roh ke dalam. Terus dia diam gini ikut. Sampai sekarang masih belum. Kalau digendong pun gendong belakang barangkali ini. Kalau gendong pun. Gendong belakang ya. Itu naik Grab ayah. Tapi ada ininya loh. Ada gambarnya loh yang bikin loh. Yesus dibawa iblis gambar. Ada. Dibawa iblis. Kejutan ini, ada tolong. gambarnya. Kalau itu saya Ada, aku pernah punya. Aku ada gambarnya kemarin, Yesus dibawa iblis. Saya kepingin tahu bagaimana imajinasi. Aku punya itu. Imajinasinya orang Kristen. Tengok, ada. Tengok jawaban di bawah tuh. Dijambak, diunduh, apa-apaan coba.
Diunduh. Ada sih. Data ya. Aku kemarin sempat lihat ada datanya. Iblisnya kan pakai sayap. Nah, Yesusnya tuh di ini terus di panggung gitu dari belakang ada. Tunggu dulu, aku cari gambarnya dulu ya. Yesus dibawa oleh iblis. Ada ya, cuma keren juga. Atau cuma diajak gini doang, ikut yuk, terus Yesusnya ikut gitu, atau gimana gitu. Itu bener-bener aku nggak. Ini betul-betul aku ingin tahu loh, karena dia kan tumbuhan gitu kan. Terus kok bisa dibawa sama ruh gitu loh. Ini aku lagi cari ya gambarnya nih. Apa jalan bareng ya? Atau Yesus juga bisa terbang kali? Oh iya, dia kan bisa terangkat ke langit. Berarti barengan dong dia. Pegang-pegangan gitu terbang dua-dua. Pakai kargo mungkin. Atau enggak iblisnya di depan jalan, Yesusnya di belakang ikut. Atau gimana sih? Coba Itu Laskar namanya kau pengikut masa hotel lah, kagak bisa kalau jelasin begitu. gimana itu biar kami kagak bingung. Coba kau jelasin. Ngesot. Gantian lah ngomongnya. Udah bisa gantian nggak? Iya, Gantian. silakan Bisa itu coba jelaskan gimana lah, itu bisa di coba jinjing, jelaskan lah, di biar janjang, kami jangan bingung Yang lagi. yang benar gimana itu di jinjing, di janjang, di janjang gimana? Satu dulu. Aku jawab pun itu. Nah, yang pertama tadi biar kita selesaikan dulu yang sihir ini. Yang pertama, nggak benar. Nabi kan benar ya kena sihir kan? Benar. Benar. Iya kan saya jelaskan tadi, masa nggak paham? Kasihan Uni, ilmu Benar, Uni benar. sia-sia. Kata Rasulullah Ada yang dijawab lagi. SAW, ilmu itu akan rusak ketika terjadi dua perkara. Afatul ilmi an-nisyan, rusaknya ilmu yang pertama itu karena lupa. Yang kedua, wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Rusaknya ilmu itu ketika dikasih kepada orang yang bukan ahlinya. Orang yang tidak butuh ilmu, kita kasih ilmu, percuma. Jadi rusak Iya. ilmu di sana. Ya, ilmu Kita itu udah jelaskan mahal. 2 kali. Betul. Kita udah jelaskan 2 kali ya. Betul. Nabi Muhammad disihir menurut para ulama itu adalah sisi kemanusiaannya dan tidak ada implikasi buruk yang terjadi kepada beliau. Saya menganalogikan sama seperti Yunus. Yunus itu dimakan ikan loh. Gokil loh. Ibrahim alaihissalam itu bahkan dibakar sama api. Kok Nabi bisa? Kok Nabi? Yang hebatnya karena dia Nabi lah, dia nggak apa-apa. Itulah karena dia hebat, karena dia Nabi, makanya dia nggak apa-apa. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia nggak apa-apa. Nah, yang nggak aku terima dari tadi kan itu. Kalau kalian sangat care kepada manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, tidak mungkin terganggu oleh iblis menurut kalian. Nah, Tuhan kalian kok bisa itu dibawa sama roh? Diuji lagi, itu yang kutanya. Aneh mereka nih kok standar janda ya. Jadi menurut dia kalau Tuhan diuji iblis nggak apa-apa gitu. Kalau Nabi dijahatin sama iblis nggak boleh gitu. Lah, Standar janda. Itu bukan dibawa Uni, ditransfer. nah ditransfer. Coba Coba ya, Mel lihat ya. cari konten Mel, gua kepental mulu ini. Udah panas HP, nggak bisa naikin orang ini. Kalau naikin gue langsung kepental. Buat kita yang Islam biasa aja kisah tentang Rasulullah disihir itu. Iya. Ya hal yang biasa, dan kita tahu betul bahwa Rasulullah menceritakan dia mengalami satu kondisi yang seperti seakan-akan melakukan sesuatu tapi tidak. Lalu Allah membebaskan dia dari perkara itu ketika dia berdoa. Jelas hadisnya itu dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sihir Rasulullah sallallahu alaihi Lagi wasallam. sibuk lihat ini loh. Yahuda Bani Zuraik yang melakukannya. Ya, yuqalu lahu labid al-as'am. Qalat hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ya ilaihi annahu. Nah, kalau saya bacakan panjang ya, intinya apa? Intinya mengalami sihir. Oh, itu dia. Gesarin, Uni. Nah, ini aku gimana? Enggak, maksudnya gimana cara kan di sini kan iblis yang punya sayap, Yesus nggak punya sayap. Jalan bareng mereka nih kayaknya. Ini kok lain? Ya Allah. Nggak, aku bingung loh. Kayak mana maksudnya tuh dia celana kok iblis bisa itu, gitu loh. Kok gitu kali celana iblis itu sebentar. Ini iblis sama Yesus bareng nih. Maksudnya ada. Gini loh, dibawa. Dia kok ikut aja, lagi diajak iblis kok ikut gitu loh. Ikut. Padahal dia kan Tuhan gitu loh. Kok bisa-bisanya lah dia ikut gitu loh. Coba. Dibawa sama roh ikut. Nah, ini yang baru aku nggak terima nih, kalau Tuhan bisa diatur-atur sama iblis nih. Nah, Tuhan nih keledai lagi nih. Ini nggak aku terima loh.
Bukan iblis yang tadi yang tadi dulu nih, tolong nih. Celana kolornya Nah, ini. Coba lihat nih. Kok celana kolor iblis? Coba lihat. Mana tadi tuh gambar tadi? Mana yang pertama tadi yang Uni tunjukkan tadi ya? Udah hilang. Nah, ini mana itu nih? Katoknya itu. Ini. Assalamualaikum Big Brother. Lihatlah cara katoknya. Baat, ayo. Hancur sekali. Itulah yang ditiru Yesus waktu disalib terakhir. Itulah yang ditiru Yesus waktu disalib. Ternyata ada juga manfaatnya. Ya udahlah. Iya, Bang Kiki, monitor Bang Kiki. Thank you. Walaupun enggak ini, tidak-tidaknya menghilangkan penasaran saya tuh. Sempat juga orang itu. Bang Kiki, monitor. Nggak ada jawaban. Lanjut aja, nggak apa-apa. How are you, Big Brother? Very well, Alhamdulillah, yourself? Yeah, we wait the Christian also now. Kita lagi nunggu Otin juga. Mengalami halusinasi seolah-olah telah melakukan sesuatu padahal tidak akibat sihir itu. Oke, izin Uni sedikit saya masuk begini, bro ya. 1 menit. Nah, silakan Buya. Di sini Anda harus mempelajari dulu apa itu sihir. Nah, jadi kita disiplin ilmu. Ketika kita menjelaskan sesuatu, kita harus tahu definisinya dulu, biar tidak salah menjelaskan. Itu yang pertama ya bro ya. Jadi lo pelajari dulu apa itu sihir, sehingga pasti manusia kebanyakan, wah sihir itu dari setan, sihir itu kerasukan setan. Oh tidak. Ya. Jadi Pak Abu ya, sihir dari siapa? Dari Tuhan atau dari iblis? Pelajari dulu aja. Enggak, kita akan ajarkan. Nanti kita bantu untuk memberikan kepada Anda pengajarannya. Tapi saya ingin menjawab dulu ya, menjawab syubhat yang Anda bawa ini. Tolong jangan dipelintir perkataan saya. Saya bilang apa? Bahkan Yunus itu pernah masuk ke dalam perut ikan. Apakah artinya dia tidak dimakan ikan? Kan saya kasih contoh yang sama tadi. Abraham itu dibakar loh. Artinya apakah dia tidak terbakar? Dia terbakar. Beda dengan sihir. Sebentar dulu. Sihir dari iblis. Kalau iblis menyakiti manusia kena, kenapa manusia menyakiti manusia? Kok salah? Kan makhluk Allah dua-duanya itu. Iblis dan manusia sama. Bahkan manusia dari kalangan iblis dari kalangan manusia lebih kejam lagi loh. Kalau iblis menyakiti manusia kena, kalau manusia menyakiti manusia kena, itu apa masalah? Yang nggak bisa diterima akal adalah iblis menguji Tuhan dan manusia membunuh Tuhan. Itu yang nggak bisa diterima. Nah, saya katakan begini ya. Ketika Yunus dimakan perut ikan, itu seekor ikan bisa menelan Nabi loh. Hebat banget ikan ini. Nabi aja dia telan kok. Lebih hebat ikan daripada iblis. Uni, Tuhan siapa yang berteman dengan iblis? Uni ada Tuhan. Tuhannya ada, yang berganti ya diangkat iblis ada. Saya sudah kasih analogi makhluk Allah bahkan apabila nyamuk menggigit seekor nabi sekalipun, apakah itu mustahil? Enggak lah. Hebat loh, nyamuk bisa menyakiti seorang nabi. Sihir loh. maksud saya Ibu. Kenapa saya sedang menjelaskan kepada Anda. Anda dengarkan dulu poin saya. Sihir itu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ya Abu ya. Yang artinya itu yang Bismillahirrahmanirrahim wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di situ dijelaskan loh bahwa sihir itu datang dari 2 perkara. Ya, datang dari Harut Marut sebagai ujian, diajarkan oleh Harut dan Marut untuk ujian kepada manusia. Ilmu yang diajarkan, yang diizinkan diajarkan untuk menjadi ujian manusia. Apakah ini akan digunakan untuk memisahkan rumah tangga atau membuat seseorang terluka atau tidak? Itu menjadi ujian. Ibaratkan pisau sihir itu. Ada juga yang diajarkan oleh setan-setan. Ketika orang Yahudi menyihir Nabi Muhammad SAW, Anda bilang berhalusinasi. Tolong tunjukkan definisi halusinasi ke saya. Ya, karena apa? Ketika saya merasa melakukan sesuatu, belum tentu itu halusinasi. Bisa jadi itu adalah bentuk lupa saya. Bisa jadi bentuk, saya pernah melakukan ini kayaknya tadi deh. Jangan Anda paksa itu langsung halusinasi. Definisikan halusinasi dan tunjukkan bahwa itu definisinya sesuai dengan apa yang dialami Nabi saya. Nah, lagi pula, ketika Nabi saya disihir sama seperti Ibrahim yang pernah terbakar. Yang membakar siapa? Raja Namrud. Hebat Namrud nih bisa membakar Nabi loh.
Ibrahim di dalam api, kobaran api, tapi mati nggak dia? Enggak. Ini Namrud loh, seorang manusia loh. Iblis manusia itu makhluk Allah. Yunus dimakan ikan paus. Iblis ikan paus itu makhluk Allah. Masalahnya apa implikasi buat mereka? Misal nabi saya cacat, nggak bisa lagi bicara, langsung sengit gini habis disihir. Atau nabi saya langsung ODGJ. Ada nggak begitu? Buktinya nabi saya diselamatkan oleh Allah, bahkan menjadi hikmahnya nabi saya mengajarkan bagaimana cara supaya terhindar dari sihir. Yang saya nggak terima kalau ada Tuhan diancam sama iblis, digendong sama iblis, diuji ketuhanannya sama iblis, diancam-ancam, lu sembah gue nggak, kalau nggak gue turunin lu. Ini Tuhan loh. Dan bagaimana Tuhan yang ditombak manusia lalu meninggoy di tempat, cuma dikasih anggur asam langsung metong itu Tuhan. Itu yang Anda pikirkan, kok bisa-bisanya terjadi. Kalau Nabi disihir lalu kemudian ada efek kepada beliau, tapi beliau diselamatkan, pada akhirnya beliau sembuh dan tidak terjadi apa-apa kepada beliau, nggak tercabut bulunya satupun, tidak hilang kewarasannya, ya, tidak melakukan perbuatan nista beliau. Apa implikasinya kalau begitu? Itu namanya nggak mempan. Sama, beliau minum racun nggak? Beliau termakan racun itu sedikit, bahkan ada bekasnya. Tapi meninggal nggak beliau di tempat? Tidak. Artinya ini yang namanya Nabi. Dibakar tak mati, dimakan ikan paus tak mati, tenggelam tak mati, dikejar raja nggak mati, mau disalib sama orang Yunani dan Yahudi tidak mati, diperangi sama orang tidak mati, disihir Yahudi tidak mati, coba diracun tidak. Inilah konsep Nabi. Ini Nabi. Yang tidak saya terima itu udahlah Tuhan kesenggol anggur asam metong, ditusuk lambungnya mati, diangkat iblis ikut lagi pula, diuji lagi ketuhanannya sama iblis lagi. Tuhan ini. Ngeri. Kalau Nabi saya, bahkan Nabi saya pernah berdarah, normal, dia manusia kok. Dan semua para nabi itu ada yang meninggal karena tugasnya selesai, ada yang belum wafat karena tugasnya belum selesai. Bahkan kalau kita bicara tentang nabi, yang lebih parah nih di kitab Anda nih. Nabi udah ngambil bini orang nggak dihukum. Padahal di dalam Imamat 10:20, barang siapa yang berzina dengan bini orang, nabi orang itu harus mati. Giliran Nabi mentang-mentang nenek moyang Tuhan Anda nggak mati dia berzina sama bini orang. Ini baru saya pertanyakan nih. Aneh. Tuh. Jadi kalau bertanya itu Pak, pertanyaan yang adalah masalah. Nih, apakah masalah Nabi saya disihir? Tidak masalah, karena dia manusia. Tapi apa implikasi kepada dia? Apakah dia melakukan, contoh, kalau dia melakukan perbuatan keji gara-gara dia disihir, baru saya bingung nih, Allah kenapa kok membiarkan Nabi saya berbuat keji gara-gara disihir nih? Tapi beliau, Anda bilang halusinasi. Halusinasi itu apa artinya? Definisikan dulu halusinasi itu. Saya juga pernah merasa waktu itu pernah deja vu saya. Kayaknya gue pernah di sini deh, tapi kayak nggak pernah. Gue pernah tadi ngambil ini ya. Lupa itu namanya saya. Saya udah ngambil teh tadi loh. Sama si N saya bilang, N, Uni udah ngambil teh. Belum, Uni belum makan. Udah N tadi. Ternyata saya lupa. Apakah saya halusinasi itu? Jangan Pak, definisikan dulu. Secara kaidah ilmiah, menggunakan pendekatan bahasa. Nah jadi tolong. Kalau Anda sangat keberatan Nabi yang hendak dicelakai oleh iblis